Oke, ulangin lagi ya. Let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar bersama. Oke, yang tadi tangannya diangkat, sekarang silakan diturunkan dulu tangannya. Ya, terima kasih sudah merespon Ustazah tadi. Oke, sekarang kita akan belajar bersama kelas 4A, 4B, 4C, dan 4D. Ada yang belum kenal Ustazah? Iya. Hari ini sebenarnya kita tadi mau belajar bersama ya Ustazah. Harusnya ada hybrid, tapi karena evaluasi untuk tatap muka yang kemarin, maka ditunda dulu, bukan ditiadakan, tapi ditunda dulu, gitu ya. Jadi sabar dulu. Insya Allah kita akan bertemu. Dan Ustazah, mohon maaf harus pakai masker ya. Maskernya nggak dibuka. Karena nanti ketika kalian ke sekolah pun, kita juga tetap harus pakai masker. Nggak boleh dilepas, seperti itu. Kalau perlu pakai masker, pakai face shield gitu ya. Supaya apa? Kita bisa saling menjaga. Ustazah menjaga kalian, kalian juga menjaga Ustazah. Nah, hari ini kita akan belajar apa, ayo? Halo? Ini itu sangat ke bawah. Kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Kita akan belajar IPA. Ada yang sudah membawa buku IPA? Coba angkat tangan lagi yang sudah menyiapkan buku IPA. Oh, terima kasih. Ada siapa saja tuh? Ada Mbak Ayah, ada Mas Akwam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mbak Hanta. Iya. Alhamdulillah Mas Zaidul bisa buka kamera. Tetap duduk yang baik ya. Jangan sambil tiduran. Nanti sudah menerangkan kalian tinggal tidur. Ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran ini, saya akan buat kesepakatan ya. Jadi, kalau kalian mau mengatakan sesuatu, silahkan raise your hand dulu. Angkat tangan dulu, saya sebutkan namanya, baru berbicara. Ya. Atau silahkan merespon ketika Ustazah bertanya. Ya, misalkan, siapa yang sudah belajar IPA? Nah gitu. Aku, itu boleh. Kalau untuk bersama-sama gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang IPA. Ada yang tahu nggak kita mau belajar bab apa? Yang semester 1 kalian belajar apa, Nak? Ada apa? Halo, Mbak Jasmine. Apa, Nak? Belajar apa? Metamorfosis sudah belajar belum? Sudah. Sudah. Metamorfosis itu apa sih? Coba kita gali sebentar. Apa metamorfosis itu? Ada yang masih ingat nggak? Apa Mbak Jasmine? Loh, itu lu ada Merita nyanyi. Telur-telur, ulat-ulat, kupu-kupu, metamorfosis. Masih ingat itu? Apa itu ya? Oke lah. Ya, metamorfosis itu perubahan makhluk hidup yang fasenya itu berubah-ubah. Ada beberapa hewan
yang mengalami metamorfosis. Ada kupu-kupu. Ada apa lagi? Mana? Ulat. Loh kok ulat? Kata. Oh kakak, pintar, pintar, pintar. Apa lagi? Nyamuk. Lalat. Nyamuk. Lalat, iya pintar. Lalat, nyamuk. Nyamuk. Woi, apa lagi? Ya. Kecoa. Oh kecoa, iya. Ya, jadi ada kupu-kupu, ada katak, lalat, nyamuk, kecoa, ya. Jadi hewan-hewan yang diciptakan Allah di dunia ini itu wajib kita pelajari supaya apa? Kita bisa mengenal bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan sangat detail dan diperhitungkan. Tuh, ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang, coba yang sudah membawa buku dibuka halaman 45 biar semangat 45. Apa? Kita tentang apa? Nah, di sini share screen di layar kalian ya, sama dengan yang ada di sini. Tuh, yaitu tentang gaya dan pengaruh gaya terhadap benda. Kita akan belajar tentang itu. Coba, ada yang tahu nggak gaya itu apa sih? Coba, sebisanya dulu. Apa itu gaya? Halo? Apa itu gaya? Oh, gaya itu kalau begini sudah mau difoto. Nah, ini gaya namanya. Ada yang seperti itu. Oh, kalau mau difoto bergaya. Ada yang seperti itu? Iya. Halo? Apa Mbak Gia? Apa itu gaya? Apa nak? Oh, baru membaca Ustazah. Gaya itu apa sih? Apa gaya? Mengubah bentuk. Mengubah bentuk. Oke. Ada lagi? Mbak Hilwa? Gaya adalah berikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Wah, iya. Dorongan hebat. pada benda dapat mengaruhi. Mbak Hilwa. Itu. Jadi, gaya adalah dorongan atau tarikan pada benda. Gitu ya. Nah, ini gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Nah, tarikan dan dorongan pada benda dapat mempengaruhi benda. Aduh, sadar aku kok pusing sih? Kok dipengaruhi? Kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Oh iya, slide berikutnya. Lupa. Biasanya seperti ini. Harus begini. Iya. Oh begini. Masih kelihatan. Oh, nah, ini. 1, 2, 3. Ini. Mana ya? Sabar dulu ya. Nah, yang pertama. Jadi ada 4 ya pengaruh gaya terhadap benda. Itu ada 4. Yang pertama, gaya mengubah bentuk benda. Contohnya apa? 1, ketika kalian menggunting kertas. Nah, kok bisa? Saya kan nggak bergaya, tapi kan menggunting. Iya, jadi ketika kita menggunting itu kan tangan kita mendorong ya. Nah, itu namanya gaya. Kemudian yang kedua, meremas botol. Sayangnya tidak ada botol. Oh, ini aja. Misalkan ini botol. Diremas-remas. Misalkan. Nah,
kan berubah bentuk. Yang tadinya silinder, dia menjadi peyak-peyak gitu. Nah, itu namanya merubah bentuk. Oh, boleh. Kemudian membuat, terima kasih Ustaz. Nah, misalkan kertas ya. Ini tadi kertasnya kan bentuknya seperti ini. Ketika remas-remas, ya, bentuknya akan berubah. Nah, ini yang dinamakan apa? Gaya ini tadi. Kemudian yang ketiga, membuat gerabah. Ada yang tahu gerabah itu apa? Gerabah itu seperti guci. Coba berikutnya ada gambarnya. Ada gambarnya coba. Berikutnya ada gambarnya. Nah, itu ya, menggunting kertas, meremas botol dan membuat gerabah. Jadi gerabah itu yang tadinya tanah liat, kemudian ada alatnya yang buat muter itu, kemudian dibentuk itu ya, dibentuk pertamanya lingkaran, kemudian dibentuk menjadi mangkok seperti itu. Nah, berikutnya gaya selain mengubah bentuk benda juga mempengaruhi benda diam. Gaya mempengaruhi benda diam. Semula diam dapat bergerak karena diberi gaya. Coba contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Tugas. Yang di rumah. Contohnya apa? Nggak tahu, buku. Oh, nggak tahu. Buku. Lihat ini. Ini tarik, dorong. Tarik, dorong. Nah, misalkan lagi menata rumah gitu ya. Misalkan lagi bersih-bersih. Kalian sedang menarik meja. Kemudian mendorong lagi. Kembalikan ke tempatnya. Itu namanya mengubah benda diam menjadi bergerak. Apalagi? Buku ditaruh. Buku ditaruh ke dalam. Udah. Apa? Buku ditaruh ke dalam rak. Oh iya, raise hand dulu. Apa nak? Mbak Yasmin, apa nak? Kalau apa? Yang tadinya diam, kemudian diberi gaya supaya bergerak. Apa kira-kira? Selain meja, ada lagi? Mbak Kia? Mbak Mariam? Contohnya apa? Kalau olahraga? Contohnya, taruh buku ke dalam rak, Ustazah. Kenapa? Taruh buku ke dalam rak, habis itu diambil lagi. Oh, naruh buku dalam rak. Oke. Naruh buku dalam rak. Yang tadinya dia digerakkan. Oke. Ada lagi? Yang kemudian bergerak lagi? Apa nak? Mengambil mangkok. Mengambil mangkok. Oke, coba Ustazah. Klik berikutnya dulu. Nah, contohnya apa? Nah, ini. Contohnya mendorong meja. Oh, meja ya. Ini papan tulis ini. Mendorong meja. Terus apa lagi? Menendang bola. Kalau kalian melihat Euro tadi malam misalkan ya, kan ditaruh tuh bolanya. Kemudian bisa Pak. Kemudian bolanya bergerak. Nah, itu gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Atau menarik mobil. Coba klik lagi sudah. Menarik mobil itu ya gimana? Oh, pakai mobil. Coba lihat. Nah, itu dia. Menarik mobil mainan. Kan tadinya mobilnya diam. Ketika kalian tarik menjadi bergerak. Tuh ya. Jadi ada mendorong meja, ada menendang bola, dan ada menarik mobil. Coba ada yang mau menyumbangkan lagi? Kira-kira selain 3 itu apa? Tadi yang bergerak ya, seterusnya bergerak bukan diam. Tadi kan yang mengambil mangkok diambil terus ditaruh kan dia diam. Oh, Mas Zain. Iya, Mas Zain apa nak? Contohnya apa? Halo Mas Zain. Oh, masih makan. Mbak Aya, contohnya apa ya?
Kalian pernah main bola Ustazah, apa? gerobak ditarik sapi, Ustazah. Gerobak ditarik sapi. Ya, apa lagi? Mendorong Mbak mobil. Mbak Ilma. Mbak Ilma, contohnya apa, Nak? Mendorong mobil. Mendorong mobil. Oke, mendorong mobil. Mari mendorong mobil. Ada lagi? Satu lagi. Apa lagi, Nak? Menarik pintu. Menarik pintu. Oh. Seret tapi ini. Iya. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Yang ketiga adalah gaya mempengaruhi gerak benda. Loh, Ustazah, apa bedanya sama yang kedua tadi? Gitu. Nah, kalau yang pertama itu gaya yang tadinya diam membuat menjadi bergerak. Kalau yang ketiga ini gaya mempengaruhi gerak menjadi gaya mempengaruhi gerak benda. Maksudnya apa? Gaya dapat menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam, lebih cepat, atau berubah arah. Ada yang tahu? Sebelum saya terangkan lagi contohnya. Apa ya? Yang tadinya bergerak menjadi diam. Contohnya apa? Halo? Saya Ustazah. Hah? Apa? Saya Ustazah, sepatu roda. Sepatu rodanya kenapa? Saya tahu, Ustazah. Digerakkan, sepatu roda digerakkan. Mematikan kipas angin. Sepatu roda digerakkan. Mematikan kipas angin. Coba lagi. Yang pakai tangan kita dulu. Tangan atau kaki kita dulu. Apa, Nak? Yang biasa kita lakukan dulu. Kalau itu listrik. Itu yang kipas angin tadi listrik. Terima kasih sudah menjawab. Ada lagi yang silakan mencoba, nggak apa-apa. Kalau misalkan Main yoyo. belum main yoyo. Oke, bisa. Digerakkan kemudian diberhentikan. Ada lagi? Bentar, siapa tadi yang main yoyo tadi? Mazen. Oke. Ayo, Siapa lagi, Nak? tapel. Ketapel. Oke, bisa. Tapi itu lebih ke ini ya, bergerak lebih cepat. Ya, kalau ketapel. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Halo? Oke, coba. Contoh dari Ustazah. Silakan Ustazah, berikutnya. Apa ya contohnya? 1. Mayu sepeda. Benda bergerak menjadi diam. Iya. Yang tadinya kalian mengayuh sepeda gitu ya. Kemudian tahu-tahu ada kucing lewat. Gitu. Berhenti. Nah, itu gaya mempengaruhi dari yang bergerak menjadi diam. Atau misalkan mobil atau motor. Tahu-tahu lampu merah. Itu juga dari yang bergerak menjadi diam. Oh iya, kalau mobil gini ya. Terus ada pakai motor gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, benda bergerak menjadi lebih cepat. Apa kira-kira? Tadi ada yang pertama tadi. Mengayuh sepeda ya. Jadi kalau misalkan ya naik sepeda mau ke sekolah, mau terlambat, masyut, gitu ya. Jadi pakai kaki, gitu. Supaya apa? Sampai ke sekolah, gitu ya. Terus apa lagi? Yang pakai sepatu roda tadi. Wah, itu apa teman di sana? Langsung swing. Jadi apa? Benda bergerak menjadi lebih cepat. Yang paling bawah apa ya Ustazah? Sabar dulu. Oh, yang mengubah arah. Benda menjadi berubah arah. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Kalian
Kalian suka main olahraga nggak sih? Olahraga? Bola voli. Pernah? Pernah olahraga? Ini loh Ustazah. Ragu-ragu gitu jawabnya. Ya sebelum pandemi lah. Pernah yang lihat badminton, voli, basket? Pernah? Main bola Oh voli. iya. Oh bola voli. Nah, contohnya bola voli. Bola voli itu kan dilambungkan gini ya. Kalau serven itu diangkat, kemudian apa? Ditangkis. Nah, itu kan mengubah arah benda yang tadinya ke atas dirubah menjadi ke arah lawan. Nah, itu contohnya. Jadi menangkis bola yang dilempar. Begitupun juga dengan bulu tangkis ya. Si bulu itu ketika terbang kan dioper-oper gitu ya. Mengubah apa? Mengubah arah bendanya. Nah ini masih yang di nomor 3 tadi ya. Jadi kecepatan suatu benda dipengaruhi oleh apa ya? Besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Apa sih Ustazah itu maksudnya? Besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Contohnya apa? Ini namanya apa tadi? Papan tulis. Nah, misalkan ya, Ustazah dorong pelan gini. Ngek. Dia kan bergerak pelan. Ya kan? Tapi kalau misalkan Ustazah memakai kekuatan yang lebih besar, apa? Maka akan lebih cepat berpindahnya. Nah, coba klik dulu Ustazah. Apa? Nah, misal semakin besar gaya yang diberikan untuk mendorong, kalau ini papan tulis ya, papan tulis, maka semakin cepat meja itu berjalan. Nah, sama kayak Ustazah tadi. Kalau Ustazah pakai kekuatan cuma dikit gini ya pelan-pelan itu pindahnya. Tapi kalau kita memakai kekuatan yang lebih besar, maka pindahnya juga akan lebih cepat. Kemudian yang kedua, besar kecilnya gaya gesek. Apa sih gesek? Kalian pernah naik sepeda? Pernah? Bisa naik sepeda nggak? Nah, ketika kalian sedang mengerem, gitu ya, antara roda dan aspal itu saling bergeser. Kan kalau kita sedang ini jalan kan yang bergeser kan sudah. Tapi ketika ada rem yang mempengaruhi gerak roda itu maka akan berhenti gitu ya. Atau gini. Kalau kalian lihat balapan Formula 1, aspalnya tuh halus gitu, ya kan? Nggak kayak aspal-aspal di kota-kota kita atau di desa yang banyak batunya. Nah, ketika kita biasa ada di Surabaya, kita lancar aja naik sepedanya. Tapi waktu kita ada di pegunungan atau di yang batu-batunya masih banyak, itu akan lebih sulit untuk mengendarai sepeda. Nah, itu yang dinamakan gaya gesek. Gitu. Nah, coba. Misal sepeda di jalan beraspal ya, lebih mudah bergerak daripada di jalan yang berbatu atau tidak rata. Berikutnya, besar kecilnya gaya dapat diukur dengan apa namanya? Alatnya apa namanya, Mas Haidan? Dinamometer. Oh, pintar. Siapa itu? Siapa itu yang bilang tadi? Aku. Bagus. Baik lah. Iya, namanya dinamometer. Ada yang pernah tahu dinamometer itu kayak apa? Coba. Nah, itu namanya dinamometer. Tapi Ustazah pernah lihat ya, yang ini itu dipakai oleh babang-babang tukang rombeng atau ibu-ibu yang pemulung itu untuk mengukur gitu ya. Untuk mengukur sampahnya itu sampai berapa. Padahal itu dipakai untuk apa?
mengukur gaya. Nah, salah agak-agak mis ini ya, mis peralatan, bukan pada tempatnya. Harusnya itu dipakai untuk mengukur gaya. Contohnya apa sih mengukur gaya, Ustazah? Ini tadi, apa ya? Misalkan untuk apa ya, Ustazah? Mengukur ini tadi kekuatan ini berapa beratnya, kemudian gaya untuk menahan di sana berapa. Kayak kalau kita sedang membangun apa ya, itu nak, yang tinggi itu apa, tower dan sebagainya. Itu kan ada kawat-kawat yang menahannya. Nah, itu fungsi untuk apa, gaya itu tadi. Jadi supaya bangunan itu tidak rubuh, itu tekanannya dari sini itu supaya bisa tegak itu bagaimana? Contohnya, ya. Lanjut. Oh nih, satuan gaya adalah Newton atau apa itu bacanya? Din. Kenapa kok Newton? Karena kalau dalam ilmu barat ya, itu yang menemukan gaya itu namanya Newton. Yang namanya gaya gravitasi. Pernah dengar gaya gravitasi? Jadi si Newton ini lagi duduk di bawah pohon apel gitu ya. Kemudian dia kejatuhan apel, gitu. Nah kemudian si Newton ini berpikir, kenapa kok apel itu jatuh ke bawah? Kenapa nggak jatuh ke samping atau ke atas? Nah, kemudian dia melakukan penelitian. Oh ternyata bumi itu ternyata mempunyai gaya tarik yang namanya gravitasi. Sebenarnya ilmuwan muslim sudah ada yang mengatakan bahwa ketika dia sedang berburu gitu ya, kemudian dia duduk, kan biasanya membuat api supaya hewan buas tidak mendekat. Nah, kemudian dia berbicara, kalaupun tidak ada yang menarik api ini ke bawah, maka api ini akan terbang kemana-mana. Nah, itu maksudnya sebenarnya gaya gravitasi. Tapi yang dikenal orang saat ini banyaknya lebih ke Newton itu tadi. Oke, lanjut berikutnya. Gaya dalam air. Coba, bentar, sebelum kita lanjutkan. Yang pertama tadi, gaya dipengaruhi oleh apa saja, nak? Satu, gaya. Halo? Masih ingat nggak? Ada yang mencatat? Ada yang mencatat? Gaya tadi apa aja, Ustazah? Halo? Apa, nak? Bentuk benda. Besar gesekan. Terus apa lagi? Tadi loh, ini loh. Halaman 46 loh. Apa? Gaya mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya Ini benda diam. mengubah benda diam, mempengaruhi benda diam. Yang ketiga, ya, mempengaruhi benda bergerak, menjadi diam, lebih cepat, atau mengubah arah. Pintar. Sekarang nomor 4. Gaya di dalam air. Nah, ada pernah kalian mencoba bermain air atau berenang? Pernah. Pernah. Coba sebutkan benda yang bisa terapung. Apa saja? Pelampung. Pelampung, pintar. Balon. Ya. Apa lagi? Bus. Balon. Apa lagi? Sikat gigi. Balon. Sikat gigi. Balon yang ditiup. Gabus. Balon atau balon? Bola. Oke, gabus. Sikat Bola. gigi. Sikat gigi. Ada isinya. Nah, terus apa lagi? Plastik. Plastik. Apa lagi? Wah. Ya, jadi benda, terima kasih. Benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapatkan gaya angkat oleh air. Jadi ternyata air itu juga mempunyai gaya dorong untuk mengangkat ke atas gitu ya. Nah, kok bisa Ustazah? Ada yang terapung,
ada yang melayang, ada yang tenggelam. Coba berikutnya saja. Benda terapung, mengapung, yaitu benda jika gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkut air. Angkut air. Kembali. Sehingga benda Your book. berada di atas permukaan air. Iya, contohnya tadi, pinter. Kalian menyebutkan. Jadi, kayu, kemudian balon, gabus, pelampung, itu beratnya lebih kecil daripada daya angkat air. Ini namanya hukum Archimedes. Nanti ketika SMP kalian dipelajari lebih dalam ya. Jadi beratnya ini lebih kecil daripada daya angkat air ini tadi. Kemudian yang kedua, benda akan melayang jika gaya berat benda sama dengan gaya angkat air. Contohnya apa yang melayang? Ada yang tahu? Ikan. Ikan. Oh, oke. Apa lagi? Kapal selam. Kapal selam. Apa lagi? Kayu. Telur kemasukan air. Telur dimasukin air. Telur kemasukan air. Telur dimasukin Apa air. lagi? Susah apa lagi? Hah? Masukin air. Apa? Iya, coba nanti kalian ini ya, yang melayang itu apa saja ya, Ustazah? Coba, kalau Ustazah dulu waktu kecil melakukan percobaan, yang melayang itu apa ya? Karet yang dimasukin air, misalnya balon yang dimasukkan air, itu akan sebagian akan, oh itu masih terapung ya? Apa ya Ustazah? yang melayang itu apa ya? Iya. Coba nanti kita cari tahu ya. Nah, untuk PR kita. Apa ya yang melayang? Kapal selam sama kapal. Kenapa lu Ustazah ya? Kapal segede itu atau kapal selam segede itu, dia kok bisa terangkat, bisa di tengah, bisa di bawah ya? Kalau yang kapal selam. Karena apa? Karena di dalam kapal itu mempunyai ruangan. Apa nak? Ada yang tahu? Ada mempunyai ruangan. Jadi ketika kapal selam itu mau menyelam ke bawah, maka ruangan itu diisi oleh air. Sehingga apa? Sehingga dia bisa turun ke bawah ya. Nah, ketika kapal selam itu mau naik ke atas, maka ruangan ini tadi, air ini tadi dikosongkan gitu. Kemudian dia bisa ke atas. Sama dengan kapal. Loh, kapal kok kenapa bisa selalu ada di atas gitu? Karena apa? Karena dia mempunyai ruang udara. Dan ada ruang air juga. Namanya apa ya istilahnya tuh? Pokoknya keseimbangan gitu ya. Untuk memasukkan air ke dalam kapal, bukan tenggelam, tapi memang itu ruangan untuk air supaya apa? Dia bisa berjalan seimbang di atas air gitu. Oke, lanjut berikutnya. Benda tenggelam. Benda tenggelam jika gaya berat benda lebih besar daripada gaya angkat air. Contohnya apa aja? Ada yang tahu? Kalau ini sering sudah mencoba. Batu, pintar. Apa lagi? Pasir. Apa? Pasir. Apa? Pasir. Pasir, oke. Apa lagi nak? Ayo, dijawab aja. Besi. Besi, pintar. Apa lagi? Batu, pasir, besi. Apa lagi? Yang dari logam. Logam apa aja sih? Sendok dimasukin air.
Koin emas. Enggak dimasukin air. Koin itu koin apa? Koin plastik atau koin logam? Logam. Oh iya, kan ada tuh Emas. uang yang mainan. Emas ya. Mas siapa? Mas Aklam, Mas Jen. Oh bukan ya. Oh iya logam mulia. Logam mulia. Oh iya. Oh kalau nggak bisa berenang masnya tenggelam. Enggak. Itu maksudnya logam ya. Masnya logam. Ya, ada emas, ada besi, ada pasir, ada batu. Itu semua beratnya lebih berat daripada daya angkat air. Sehingga apa? Dia menjadi tenggelam ke bawah seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Benda tenggelam. Nah, oke yang terakhir adalah iya. Selamat belajar. Jadi ini nanti bisa kalian praktekkan ya. Jadi kalau belajar itu akan lebih bisa dipahami, akan lebih bisa teringat sampai kapanpun ketika kalian mempraktekkan. Coba, lah sadar kan pandemi di dalam rumah aja. Contohnya tadi mendorong meja. Oh, gaya itu mempengaruhi gerak benda itu. Oh, kalau aku pelan, kekuatannya pelan, maka dia akan berjalan pelan. Tapi kalau aku pakai kekuatan penuh, oh ternyata dia bisa pindah dengan sendirinya. Misalkan kayak gitu ya. Atau itu tadi yang tentang air. Coba kalian masukkan benda, tapi jangan benda sembarang benda. Oh, aku sadar, aku disuruh percobaan. HP terus belum memasukkan ke air. Astagfirullah. Bukan seperti itu ya. Jadi dari besi dan aluminium ada. Bukan seperti itu. Tapi lebih misalkan apa ya, uang logam atau tadi gabus atau batu atau pasir masukkan ke air, oh ternyata iya ya tenggelam, oh ternyata terapung, oh ternyata melayang. Gitu. Apa sih? Spin. Oh coba. Oh boleh, coba lihat ya. Percobaan benda ketika berada di dalam air. Ya. Oh, suaranya pelan. Suaranya aku enggak ada, Ustazah. Suaranya enggak ada. Nanti dulu ya. Oh, gini aja. Nanti videonya di-share aja ya, Ustazah. Ini jam berapa? Oh, masih berapa? 5 menit lagi. Oke. Gak pakai suara, tapi bisa kalian praktekkan. Ya, satu, sediakan botol bekas yang telah terpotong. Nah, seperti ini ya. Boleh botol mineral. Kemudian yang perlu disiapkan tisu. Kemudian ada pen. Ya, pensil ya. Apa tuh? Uang logam. Plastik. Terus kertas. Nah, kemudian satu lagi paku. Oh, es batu. Nah, coba. Kemudian sediakan benda untuk dimasukkan. Itu tadi ya, memasukkan ke dalam botol tersebut. Kemudian, oh ini boleh selain ini ya. Ada tisu, stick ice cream, logam, kertas, plastik. Nah, ini coba kita lihat. Nanti kalian juga coba di rumah ya. Kalau tisu bagaimana? Oh, itu stick es krim, logam, plastik,
Ada yang nangis. Terus. Kertas. Maaf. Oh, itu kertasnya terlalu gede tapi ya. Kemudian yang terakhir es batu. Coba kalau dimasukkan. Wah. Nah, coba. Yang terapung siapa? Nah. Iya. Oh ini. Kalau es batu itu dia terapung karena berat bendanya lebih kecil daripada daya angkat air, sehingga dia terapung. Kalau kertas dia melayang di atas, di bawah, tengah-tengah. Karena apa? Karena menyerap air. Nah, oke. Aku juga Berikutnya, kalau plastik. Nah, kenapa kok laut kita itu penuh dengan plastik? Karena plastik itu sulit terurai dan dia terapung dan dimakan sama hewan-hewan. Ya, makanya kalau ke pantai jangan membuang sampah sembarangan, oke? Kemudian uang logam, karena dia lebih berat daripada daya angkat air, sehingga dia langsung tenggelam ke bawah. Kemudian stick es krim karena dari kayu itu kalau pure kayu aja, maka dia akan terapung. Nah, kemudian tisu sama dengan kertas tadi ya, dia melayang, tidak terapung dan tidak tenggelam, dia melayang. Jadi melayang itu ada tisu dan ada kertas. Begitu. Nanti silakan kalian praktekkan di rumah ya. Nah, tisu melayang, stick es krim mengapung, logam tenggelam. Kemudian apa lagi? Plastik mengapung, kertas melayang, dan apa yang terakhir tadi tuh? Es, batu, terapung. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Ini nanti setelah ini pengawalan ibadah ya Ustazah, yaitu kalian silahkan tilawah dulu, kemudian nanti istirahat, sholat, makan. Jangan lupa jam 1 kalian ada apa? Umi. Apa jam 1? Oh iya, Umi. Iya, keras. Di sini. Ya, ada Umi. Di mana Uminya? Di rumah loh, bukan Umi yang itu. Maksudnya pelajaran Umi di Zoom masing-masing bersama dengan ustadzahnya. Ustazah, Ya? Ya, Nak? hasil SKO-nya kemarin belum diumumkan saja. Oh, nanti Ustazah umumkan di grup kelas masing-masing ya. Kelas mana saja kah? Ya, yang mendapatkan jaring. Oke, itu saja dari Ustazah. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu saja dari Ustazah. Mohon maaf jika ada salahnya. Atau materinya soalnya tadi habis ke toilet. Oh iya. Nanti Atau coba saja ya. habis ke toilet soalnya habis BAB. Oh iya Mas Zaidan. Oke. Makanya nggak tahu apa Apa-apa. sih. Ya, terima kasih Mas Zaidan sudah berinformasi. Oke, itu dulu dari Ustazah. Ustazah mohon diri dulu. Ada Ustazah Pipit, Ustazah Merita, Ustadz Mahelin. Mohon izin dulu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Itu saja dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Assalamualaikum.